Halo Sobat Akuntansi, kita balik lagi untuk melanjutkan siklus akuntansi PD Sinar Digital di Microsoft Excel. Terakhir kita sudah mengerjakan sampai laporan neraca atau balance sheet. Selanjutnya ada satu laporan keuangan lagi, yaitu arus kas atau cash flow. Nah, cash flow ini nanti kita menggunakan metode langsung, jadi kita akan mengerjakan di cash flow direct. Nah, di cash flow direct ada 3 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Nah, nanti kita akan isi kebanyakan itu dari aktivitas operasi. Nah, sumber untuk mengisi cash flow itu ada di jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan cash in bank dan petty cash, yaitu ada di cash in, cash out, memo tidak ada, di cash in, cash out, petty cash, dan juga di adjustment journal. Karena di adjustment journal ada akun cash in bank. Sekarang kita pindahkan dulu untuk di cash in. Nanti yang cash in akan masuk ke dalam cash inflow atau kas masuk. Nanti yang kas masuk atau yang berakibat menambah kas itu tidak usah di minus, tapi kalau yang mengurangi kas itu kita minus. Berarti dari cash in ini tidak usah di minus karena dia akan menambah kas. Oke, kita lihat di sini kasnya bertambah 941 juta. Ya, ini tuh akibat kita terima piutang dari pelanggan 504 juta. Terus dari allowance, ini juga berarti kita terima dari pelanggan. Dan juga ini penjualan tunai berarti kita terima dari pelanggan. Nah, semuanya penerimaan dari pelanggan. Berarti di cash flow directnya kita masukkan di sini cash receive from customer, karena kita terima dari customer semuanya. Berarti sama dengan kita pindah ke cash in. Langsung kita klik, kita terimanya 941.952, enter. Nah, kalau sudah baru kita pindahkan yang cash out. Ya, di cash out nanti akan masuk ke dalam cash outflow. Nanti sama dengan dikasih minus. Ya. Nah, sekarang kita lihat di cash outflow ini ada kita bayar ke supplier, ada bayar ke karyawan, ada lain-lain, ada pendanaan, ada bayar ke pemerintah. Sekarang kita lihat di cash out-nya. Ini kita keluar uangnya 562.250.000 akibat bayar utangnya 536.850. Lalu ini expense payable, kita ini bayar gaji. Berarti nanti ini akan masuk ke dalam bayar ke employee, PPN payable karena bayar PPN, bayar pajak ke pemerintah, berarti akan masuk ke government. Bank Permata Loan ini bayar untuk Bank Permata Loan, nanti ada akunnya sendiri. Sekarang kita masukkan satu persatu. Yang pertama adalah untuk yang cash payment to supplier. Ini kan tadi kita bayar utang, jadi sama dengan minus, kita pindah ke cash out-nya, lalu kita klik yang saldo akhir account payable. Lalu to employee tadi untuk yang bayar expense payable, karena itu bayar gaji yang bulan lalu, sama dengan minus, kita pindah ke cash out, kita klik yang expense payable, enter. Lalu yang government tadi untuk yang PPN payable, sama dengan minus, kita pindah ke cash out, PPN payable 1.500.000, kita klik, enter. Lalu yang Bank Permata Loan nanti akan masuk ke aktivitas pendanaan atau finance activities, akan masuk di sini. Ya, itu langsung semuanya saja tadi yang 16 juta sama 3 juta sama dengan, langsung kita jumlahin aja sini 19 juta pakai minus. 19 juta dari mana? Dari tadi yang cash out. Ya, kita cash out, lihat ini 16 juta ditambah 3 juta. Ya, langsung ditulis aja nggak apa-apa 19 juta. Oke, berarti cash in sudah, cash out sudah. Nah, sekarang kita pindah ke jurnal selanjutnya, yaitu petty cash. Nah, petty cash ini ada advertising expense, expense payable, store supplies, drawing, sama other operating expense. Nah, ini kita anggap saja semuanya adalah keluar untuk operasional lain-lain. Jadi 4550 ini untuk pengeluaran operasional lain-lain, dan di cash flow-nya akan masuk ke sini operating activities bagian cash outflow yang cash payment to other operating. Berarti sama dengan minus, kita ke petty cash, kita klik yang hasilnya, enter. Nah, lalu yang terakhir adalah untuk di bagian adjustment-nya. Di bagian adjustment ini ada cash in bank. Cash in bank-nya ini kita nerima akibat dapat pendapatan bunga. Ya, kalau pendapatan bunga berarti di cash flow-nya nanti akan masuk ke cash inflow bagian other cash receive. Sama dengan tidak usah dikasih minus karena ini adalah bakal menambah kas. 570 kita klik, enter. Nah, kalau sudah baru sekarang kita jumlah-jumlahkan. Cash inflow-nya sama dengan ini ditambah ini. Lalu cash outflow-nya kita taruh di sini sama dengan sum, karena ini banyak ya. Sum kita tarik ini, enter. Lalu net cash flow from operating activities kita taruh sini sama dengan ini ditambah ini. 399.222. Lalu investing activities ini 0. Lalu financing activities ada 19 juta, berarti kita di net cash flow-nya kita taruh sini sama dengan kita klik yang ini, enter. Terus increase or decrease ini adalah naik atau turunnya kas dan setara kas. Jadi sama dengan ini ditambah ini ditambah ini, enter. Jadi kasnya bertambah 380 juta. Nah, sekarang kita harus nyari cash dan equivalent cash 1 Desember. Ini adalah kas dan petty cash tanggal 1 Desember atau tanggal 30 November. Nah, lihatnya di neraca saldo awal. Berarti sama dengan kita pindah ke neraca saldo November, atau boleh lihat di kertas masing-masing di neraca saldo yang 30 November. Cash in bank ditambah petty cash, enter. Lalu ini kas akhirnya adalah perubahan kasnya ditambah sama kas awal.
Ini adalah 452. Nah, untuk benar atau salahnya kita harus buktikan lihat di neraca. Di neracanya kita tambahin kas in bank dan petty cash. Nanti akan di sini kas dan setara kas. Berarti kita jumlahkan dulu. Ini ditambah ini. Nah, hasil ini nanti harus sama dengan hasil yang 452 ini. Sekarang cash in bank sama petty cash-nya kita ambil dari neraca atau di posisi keuangan. Sama dengan cash in bank kita klik ini. Lalu petty cash-nya kita juga ambil di neraca atau di balance sheet, kita klik petty cash, enter. Nah, ini sudah sama-sama 452 302, berarti ini sudah benar, ya. Begitu cara untuk mengisi untuk mengisi cash flow. Selanjutnya kita ke jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini kita adalah jurnal untuk menutup akun-akun nominal. Akun-akun nominal itu akun yang ada di neraca lajur kolom ke-4. Ya, kita lihat neraca lajur kolom ke-4. Kolom keempat itu neraca lajur ada di income summary yang tadi kita gunakan untuk bikin laba rugi. Ya, ini kita tutup. Caranya adalah yang debit kita pindahin ke kredit. Berarti ini akun sales dan akun interest revenue kita taruh debit. Ya, di sini sudah ada akunnya. Sales sama interest revenue taruh debit. Lawannya adalah income summary. Sementara yang debit ini dari sales retur sampai bank service income tax expense ini taruh di kredit karena di saldo awalnya di debit. Nanti lawannya adalah income summary. Sekarang kita yang ini dulu sama dengan kita pindah ke lajur salesnya kita klik enter. Begitupun dengan interest revenue sama dengan kita pindah ke lajur interest revenue-nya diklik enter. Lalu lawannya income summary adalah sales ditambah interest revenue. Enter. Nah, sementara ini income summary hasilnya adalah sum dari sales retur sampai tadi bawah income tax expense. Lalu di enter. Oke, ini masih kosong. Sekarang kita taruh sales returnya di debit. Sales returnya di debit sama dengan kita pindah ke lajur. Sales returnya dari sini kita klik kolom keempatnya, enter. Lalu bisa ditarik ke bawah. Ya, kita tarik ke bawah. Oke, di sini kenapa interest expense kosong? Karena di lajurnya adalah sebelum interest expense ternyata ada interest revenue. Nah, berarti interest expense-nya adalah 12480 nih. Jadi 12480 ini ternyata untuk akun interest expense. Jadi ini kita cut saja, kita pindah ke atas, Ctrl V. Nah, untuk income tax expense kita copy lagi sama dengan kita klik income tax expense di kolom keempat, enter. Ya, jadi ini sudah keisi semua, tinggal dirapikan. Oke, berarti income summary yang kedua adalah 2.172.343.800. Nah, selanjutnya kita menutup untuk income summary-nya atau labanya. Labanya kita dapat dari laba rugi sama dengan kita pindah ke laba, kita klik laba setelah pajaknya, enter. Lalu return earning sama dengan ini kita klik saja debitnya, enter. Lalu yang terakhir kita menutup drawing. Drawing itu yang ada di private yang ada di neraca lajur kolom kelima. Berarti drawing kita taruh di kredit, lawannya adalah retained earning sama dengan kita ke lajur. Lalu drawing ada di angka 26200, kita klik yang di kolom kelima, enter. Kreditnya mengikuti, enter. Oke, ini terakhir tinggal kita totalkan dengan rumus sum. Oke, sampai terakhir aja. Begitupun dengan kreditnya tinggal kita copy. Wah, ini ada tidak balance di mana nih ya? Oke, ini berarti rumus sum yang income summary kedua belum sampai sini. Kita tarik lagi. Enter. Nah, ini sudah balance 5173.200.000. Ya, kalau ini sudah selesai berarti kita isi closing balance atau neraca saldo setelah penutup. Ini diambil dari neraca lajur kolom kelima, yaitu cash in bank sama dengan kita pindah ke neraca lajur. Kita klik cash in bank di kolom kelima, yaitu cash in bank di kolom yang balance sheet. Di sini enter. Tinggal kita tarik sampai bawah. Oke, kalau sudah sampai bawah, baru kita lakukan yang kreditnya sama dengan kita pindah ke neraca lajur, lalu kita klik cash in bank bagian kreditnya yang balance sheet, enter. Lalu ini bisa kita tarik sampai bawah. Kalau sudah selesai sampai bawah, jangan lupa kita rumuskan untuk menjumlahkan total semuanya sama dengan sum buka kurung. Kita tarik dari atas ini sampai bawah, sampai retained earning, enter. Tinggal kita copy, pastenya di kredit. Nah, ini tidak balance, kenapa? Karena retained earning-nya masih pakai retained earning yang lama. Jadi yang diubah hanya retained earning. Retained earning kita pakai yang terbaru, yaitu sama dengan kita pindah ke perubahan modal, kita klik yang retained earning terbaru. Atau boleh juga di posisi keuangan, di neraca kita klik retained earning, enter. Nah, ini sudah balance di angka 2864178.000. Oke, kalau sampai sini sudah selesai neraca saldo penutup, itu artinya sudah selesai siklus akuntansinya. Silakan dicoba di rumah sampai sini, semoga berhasil. Jika ada kendala boleh menghubungi guru yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.